Halo teman jiwa, balik lagi dengan kami. Mohon maaf readingan energinya terlambat dan kita akan mulai readingan energi di bulan Januari. Tapi sebelumnya perlu di-note, kami hanya pembawa pesan untuk menyampaikan pesan apapun yang mungkin bisa membantu teman jiwa ya. Jadi readingan ini bersifat umum, gak mungkin cocok untuk semua. Pesan-pesannya juga gak spesifik gender, bisa untuk kamu, pasanganmu, atau energi di sekitarmu. Ambil yang resonan, tinggalkan sisanya. Dan mohon hargai kami dengan tidak meninggalkan komen negatif. Kita mulai ya. Saya mau masing-masing grup 3 biar kebaca pasnya juga. Oke. Aduh, jatuh. Jadi kita itu masuk di era Aquarius, yang mana eranya Twin Flame dan Soulmate. Semakin banyak yang mencari dan menemukan satu sama lain, mungkin karena percepatan transformasi spiritual dan kesadaran akan evolusi jiwa ya. Kemudian di tahun 2021 ini juga sangat-sangat mendukung light worker dan banyak komunitas humanity itu bermunculan. Kemudian kita juga akan lebih bijaksana dalam memfilter informasi apapun yang kita terima dari sudut pandang baru. Kemudian konflik yang terjadi di tahun 2020 yang sampai terjadi akhir 2020 ini akan segera berakhir. Jadi bersabar, kemudian healing, transformasi juga berlangsung dalam kehidupan Twin Flame atau Soulmate ya. Oke, kita baca grup 1 ya. Nah, di grup 1 ini bisa dilihat ya, nanti saya upload image-nya juga ya. Ada Eight of Cups, ada Four of Wands, sama The Seven ya. Artinya grup 1 ini walk away from the past. Jadi menggambarkan energi yang saya lihat sih energi maskulin yang akhirnya memilih akses menuju ke kebahagiaan. Alam sadarnya menyadari akan unconditional love yang dia terima dari pertama kalinya. Kemudian pada akhirnya dia realize bahwa memilih untuk keluar dari karmic. Kemudian divine masculine juga saya lihat melakukan beberapa pekerjaan positif untuk diri mereka sendiri dan kemanusiaan ya. Kemudian dia juga mencari jalan kepadamu, mencari jalan kembali kepada cintanya, merasa jiwa baru lah, dan semoga ini memberi jalan untuk union secara fisik ya. Oke. Yang grup 2, wow, Devil. Ada Devil, ada Four of Pentacles yang terbalik, dan ada Judgment ya. Jadi di grup ini saya melihatnya trigger dan awaken, karena ada Judgment, ada Devil, dan juga ada Four of Pentacles tapi yang kebalik ya. Nah, Devil kita tahu menggambarkan karmic atau sex addictions. Kemudian Four Pentacles itu menggambarkan out from your comfort zone. Kemudian Judgment itu menggambarkan awakening. Jadi ini lebih ke trigger dan awakening. Nah, di sini mereka yang di grup ini mendapatkan pembelajaran dari hubungan karmik, atau mereka masih struggling dengan self love mereka dan mencoba merilis sexual addiction atau kebutuhan fisik bersamanya. Kemudian coba berusaha mulai keluar dari zona nyamannya, dan di grup ini akan terlihat perubahan tubuh. Jadi yang agak gemuk itu menurun, mencapai bobot ideal, dan yang kurus bertambah berat badannya. Kadang-kadang juga disertai badannya itu agak itchy gitu. Kemudian mereka juga di grup ini dalam proses pemutusan cut off dari orang-orang yang nggak sama frekuensinya atau yang berada di lower energy, yang nggak no longer serving your soul, karena sudah mulai awakening kan. Kemudian juga sarannya sih merubah mindset dengan jangan menyalahkan dengan mengubahnya menyalahkan dengan tanggung jawab. Terus
jangan mengeluh, coba untuk bersyukur. Kemudian jangan overthinking, ganti dengan aksi. Kemudian mengambil waktu ahli hidupmu dan putuskan apa maumu dan coba mewujudkannya. Saatnya time for healing, self healing. Kamu di sini dimaksudkan untuk membimbing, bukan untuk diarahkan oleh negative people ya. Kamu akan mulai melihat jelas perbedaannya dan mulai merasa, oh, this is not longer serving my soul anymore. Oke. Grup 3. Nah, di grup 3 ini ada lovers, ada the lovers, kemudian ada Ace of Swords, kemudian juga ada Ten of Cups. Bisa baca ya, nanti saya upload image-nya ya biar nggak bingung. Nah, di grup ini indah karena ada lovers, ada Ace of Swords, ada Ten of Cups. Lover itu berarti artinya union ya, untuk dua orang. Kemudian Ace of Swords ini artinya new life, new beginning. Ten of Cups artinya unconditional love for one another gitu, enjoying having a wonderful time lah. Di grup ini akan bersiap untuk union, insya Allah ya. Mungkin di akhir Februari atau di awalan Maret akan ada komitmen. Kemudian life changing tahun, saya lihat sih ini tahun terbaik ya, tahun terbaik untuk peluang bisnis, untuk komitmen, baik komitmen secara personal maupun komitmen usaha ya. Sudah tidak lagi di dalam kegelapan lah. Nggak seperti tahun 2020 lah. Sukses dalam bisnis, sukses dalam relationship. Banyak changing dan shifting, banyak sekali perubahan dan semuanya akan berjalan lancar. Berkat dan karunia besar itu menanti. Jadi sarannya adalah let go the past. Kayaknya masih ada luggage di belakang. Let go the past and surrender. Oke. Yang keempat ini ada Five of Cups, ada Six of Cup kebalik, sama Nine of Sword ya. Oke. Nah, di sini saya melihat tentang healing from the past relationship. Saya juga ngelihat ada Nine of Sword yang artinya nightmare. Five of Cups artinya regret ya, menyesali apa yang sudah terjadi. Ini Six of Cups ya. Kemudian healing from the past. Nah, di grup ini berhubungan dengan luka emosional lama. Ini saya ngeliat banyak kan feminim ya. Feminim mengenang masa lalunya, masa gelapnya. Mereka menyesali telah bersembunyi di balik materi. Ada banyak rasa bersalah, ada banyak penyesalan tentang how they behave in the past times lah, tentang perilaku masa lalu mereka lah. It's okay, I mean nobody's perfect lah, just let go the past. Disarankan ke depannya agar lebih melindungi jiwamu. Don't open your legs to prove love, okay? Don't open your legs to prove love. Jiwamu menginginkan sesuatu yang baru, yang lebih positif. Lupakan masa lalumu dan with happiness kamu merangkul jalur baru lah, yaitu self love ya. Kemudian di grup 5 ada Four of Cups, the Star, and Two of Cups. Ya, nanti saya upload image-nya. Oke. Nah, ini artinya sacred merge within. Artinya menyatu dalam jiwa. Two Cups artinya duality, artinya spiritual dalam jiwa. Nah, kalau Star card itu saya sering nyebutnya sih hope ya,
inspirasi sama healing. Jadi di sini merefleks seseorang yang pada akhirnya menyadari bahwa mereka, nggak pernah terpisah, tetap satu jiwa. Dia juga merasakan kehadiranmu, merasakan cinta tanpa syaratmu. Ini sih saya lihat grup ini, dalam bentuk penyatuan di dalam jiwa ya, sacred merge within antara feminim dan maskulin yang menyimbangkan dan mencapai inner work ya, inner union sebelum kamu, menyatu secara, fisik ya. Eee, Pokoknya kamu harus tahu kalau dia terus memikirkan kamu, begitu banyak hal yang indah tentang dirimu, semuanya tentang kamu adalah indah, dan kemungkinan dia akan sakit-sakitan karena merasa jauh dari kamu dan merasakan kepedihan, eee, dan itu semua akhirnya mendorong menjadi dirinya sendiri. Jadi itu semua membuat inner work-nya meningkat, karena saya lihat di sini inner work-nya divine masculine-nya sudah meningkat, dan femininnya sudah jauh lebih meningkat ya. Eee, Inner work-mu dia rasakan dan itu semua menggaitnya untuk melakukan hal yang sama. Kamu telah menjadi cahaya panduannya bahkan, eee, dari jauh ya. Jadi di grup ini akan ada healing, akan ada learning tentang pelajaran misteri jiwa, misteri energi. Akhirnya, mulai belajarlah tentang misteri energi, misteri jiwa, tentang proses dan amaze ya, terkagum oleh koneksi jiwa ini ya, koneksi hubungan ini. Kemudian juga kamu juga kagum dengan inner work kamu dan inner strength kamu dan bakat kamu yang semakin hari semakin terlihat dan akan terungkap ya. Kemudian kamu di grup ini juga menyadari dan memahami adanya misi jiwa, soul missions. Jadi bukan tentang romansa picisan aja, tapi ada misi jiwa loh di sini dalam perjalanan ini yang mesti dikejar gitu. Nah, sarannya biarkan metamorfosis terjadi, jangan khawatir bagaimana dan kapan semuanya akan selesai, karena semuanya pasti akan indah pada akhirnya, divine timing ya. Oke. That's it. Terima kasih. Semoga reading ini dapat, apa ya, membantu dan juga semoga Tuhan memberi kita semua kekuatan untuk melepaskan beban masa lalu dan menjalankan soul misi, kita di sini ya. Oke, nanti next-nya kita akan bahas, tentang soul missions dan life path numbers ya. Oke, that's it.